Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, pembicaraan terakhir tentang kajian Asmaul Husna adalah Dzul Jalali wal Ikram. Kita sudah bicarakan penafsiran Dzul Jalali wal Ikram pada pertemuan yang lalu. Dalam bahasa Indonesia, Dzul Jalali wal Ikram artinya yang maha memiliki kebesaran dan karunia, yang maha memiliki kebesaran dan pemberian. Al-Jalal kebesaran, Al-Ikram pemberian atau karunia. Kita sudah sampaikan juga pertemuan lalu kenapa Al-Jalal disebutkan terlebih dahulu baru wal ikram, yang maha memiliki kebesaran dan anugerah atau karunia atau pemberian. Karena biasanya orang memberi untuk memperoleh sesuatu. Tidak ada orang memberi tanpa tujuan untuk memperoleh. Cuman orang-orang yang ikhlas memberi untuk memperoleh sesuatu dari Allah. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, maka mereka memberi untuk memperoleh sesuatu dari manusia. Tapi apakah ada orang yang memberi tanpa tujuan untuk memperoleh sesuatu? Tidak ada. Nah, adapun Allah Azza wa Jalla, Allah memberi tanpa sedikit pun tujuan untuk memperoleh sesuatu dari manusia. Oleh sebab itulah disebutkan Al-Jalal, maha besar, baru Al-Ikram pemberian. Karena pemberian Allah adalah pemberian kebesaran, pemberian tanpa mengharapkan sesuatu dari manusia. Baik, kita lanjutkan kajian dalam subjudul berdoa dengan nama Dzul Jalali wal Ikram. Yang pertama, Allah Ta'ala berhak diagungkan dan dibesarkan, maka tidak boleh mengingkari dan kufur kepadanya. Oleh karena Allah Dzul Jalal maha memiliki kebesaran, maka Allah berhak untuk dibesarkan, Allah berhak untuk diagungkan. Dan di antara pengagungan yang paling besar adalah mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakui Allah dengan 3 bentuk pengakuan. Yang pertama, mengakui rububiyah Allah. Nomor 2, mengakui uluhiyah Allah. Dan yang ketiga adalah mengakui asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka siapapun yang tidak mengakui ketiga hal ini, dia tidak mengakui rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, maka orang seperti ini tidak dinamakan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Jadi, Anda mengagungkan Allah karena memang Allah berhak diagungkan. Agungkanlah Allah dengan mengakui ketiga-tiga. Yang pertama, akuilah rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan rububiyah, segala tindakan, segala perbuatan, segala keputusan Allah untuk manusia, itu dinamakan rububiyah. Apapun yang dilakukan Allah untuk manusia, rububiyah namanya. Allah ciptakan manusia, Allah beri rezeki manusia, Allah lindungi manusia, Allah sehatkan manusia, Allah turunkan hujan untuk manusia, Allah berikan kekayaan untuk manusia. Apapun yang
dilakukan Allah untuk manusia dinamakan rububiyah. Mengakui rububiyah Allah dalam arti apapun yang dilakukan oleh Allah untuk Anda, akuilah bahwa pelakunya adalah Allah. Jadi jangan sampai hal-hal yang dilakukan oleh Allah justru disebut-sebut sebagai perbuatan manusia. Seseorang berobat, pergi ke dokter, seorang sakit lalu pergi ke dokter, lalu sembuh. Lalu dia mengatakan, kalau tidak ada dokter nggak sembuh saya. Nah, ini namanya orang yang mengakui perbuatan Allah diakui sebagai perbuatan dokter. Ini tidak mengakui rububiyah namanya. Dokter itu padahal cuma memberikan obat, tidak memberikan sembuh. Ya, yang memberikan sembuh adalah Allah Azza wa Jalla. Seseorang misalnya akan terjadi kasus perampokan ke rumahnya, tiba-tiba terlindungi oleh adanya siskamping atau satpam. Lalu dia mengatakan, kalau tidak ada satpam, sudah hancur semuanya semalam. Untung ada satpam, makanya kita selamat, kita terlindungi. Nah ini juga sama dengan yang pertama. Perbuatan Allah diakui sebagai perbuatan manusia, dalam hal ini satpam. Nah maka ucapan-ucapan seperti ini jamaah sekalian, tentu tidak ada tujuan untuk syirik, tidak ada tujuan untuk kufur dan mengingkari perbuatan Allah. Tapi karena seseorang tidak ngaji, tidak belajar, tidak paham, akhirnya muncul kalimat-kalimat yang salah seperti ini. Mestinya dia mengatakan, andai kata bukan karena Allah dan ikhtiar dokter, sebutkan Allah dulu baru sebutkan dokter. Andai kata bukan karena Allah terus adanya satpam, mungkin semalam kita semua sudah mati. Jadi jangan sampai perbuatan Allah ditutup-tutupi dengan perbuatan manusia. Itu namanya mengingkari rububiyah secara harfiah. Ini syirik kecil. Adapun jika seseorang mengingkari rububiyah ini secara hati, itu syirik besar sudah. Yang menyembuhkan kamu dokter, Allah bukan. Dokter yang menyembuhkan, bukan Allah. Kalau memang sudah demikian, ini namanya pengingkaran qalbi, pengingkaran hati. Ini kufur. Tapi yang pertama ini hanya sebuah pengingkaran ucapan saja. Hatinya tidak berniat mengingkari, tapi ucapannya keliru, seolah-olah mengingkari. Maka ini dinamakan syirik. Ini dinamakan dengan syirik kecil. Nah, baik, ini yang pertama. Anda mengagungkan Allah, maka akui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dilakukan oleh Allah untuk Anda, akuilah itu bahwa itu adalah perbuatan Allah, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor dua, akui uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi rububiyah, seluruh perbuatan Allah untuk manusia. Adapun uluhiyah kebalikannya. Seluruh perbuatan manusia untuk Allah dinamakan uluhiyah. Berarti ada dua perbuatan manusia. Ada perbuatan manusia untuk manusia. Ini tidak dinamakan uluhiyah. Saya datang, lalu kita salaman, Anda melakukan sesuatu, Anda sambut, kemudian Anda ucapkan salam, ataupun sebaliknya. Yang Anda lakukan untuk manusia tidak dinamakan uluhiyah. Yang dimaksud uluhiyah adalah jika Anda melakukan sesuatu untuk Allah, Anda sholat untuk Allah, Anda bernazar karena Allah, Anda berzikir untuk Allah, Anda menyembelih binatang atas nama Allah, Anda berjihad atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang Anda lakukan untuk Allah ini dinamakan uluhiyah. Nah, jadi tidak setiap kita punya kebebasan melakukan apa saja untuk Allah. Karena Allah telah membatasi apa saja yang Ia inginkan dilakukan oleh manusia untuknya. Allah ingin kita salat, maka Allah perintahkan salat. Allah ingin kita berzikir, maka Allah perintahkan zikir. Apapun yang diinginkan oleh Allah telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan melakukan sesuatu untuk Allah yang tidak diperintah oleh Allah. Itu tidak diterima Allah nantinya.
Orang-orang yang melakukan bid'ah misalnya, mereka melakukan sesuatu untuk Allah padahal Allah tidak memerintahi. Tentu Allah tidak menerima sesuatu yang tidak Dia perintahkan. Nah, jadi intinya apa yang diperintahkan Allah untuk Anda lakukan untuk Allah, ini dinamakan dengan uluhiyah. Nah, kufur uluhiyah ini terjadi atau syirik uluhiyah ini terjadi apabila apa yang mestinya dilakukan untuk Allah ternyata dilakukan untuk selain Allah. Sujud untuk Allah ternyata dilakukan untuk selain Allah. Bernazar untuk Allah dilakukan untuk selain Allah. Menyembelih binatang mestinya atas nama Allah tapi dilakukan atas nama persembahan-persembahan. Nah, ini mengingkari uluhiyah namanya. Lalu nomor 3 tadi adalah mengingkari asma wa sifat. Nama Allah dan sifat Allah, akuilah bahwa itu nama dan sifat Allah, dan jangan menamai selain Allah dengan nama dan sifat Allah. Nah, perhatikan misalnya orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Apa yang dilakukan orang-orang Yahudi? Orang-orang Yahudi mensifati Allah dengan sifat yang bukan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Innallaha faqir. Yadullahi maghlula. Mereka mengatakan Allah itu pelit. Mereka mengatakan Allah itu miskin. Mereka mensifati Allah dengan sifat manusia. Kalau orang-orang Nasrani misalnya kita lihat, mereka menamai Allah dengan nama manusia. Mereka mengatakan Bapa. Bapa di surga. Sering dengar bukan? Haleluya untuk Bapa di surga. Mereka menamai Allah dengan Bapa. Bapa itu nama untuk manusia. Namun mereka menamai Allah dengan nama manusia. Ya tentu mereka tidak menamai Allah dengan Bejo misalnya, atau Budi misalnya. Tapi mereka menamai Allah seperti tadi, Bapa. Ya, kalau Yahudi mensifati Allah dengan sifat manusia, miskin misalnya. Nah, ini semua adalah kekufuran dan kesyirikan di dalam asma wa sifat. Jadi kembali kepada pembahasan kita, oleh karena Allah Dzul Jalal, pemilik kebesaran, pemilik keagungan, maka besarkan dan agungkan Allah. Di antara cara membesarkan dan mengagungkan Allah adalah mengakui 3 hal ini bagi Allah dan jangan kufur. Akui rububiyahnya, akui uluhiyahnya, dan akui asma wa sifatnya. Baik. Halaman 89. Allah memuliakan sejumlah ciptaannya sehingga mereka mendapatkan kemuliaannya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Inna min ijlalillah ikram zi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghani fihi wal jafi anhu wa ikram zi sultanil muqsid. Sesungguhnya di antara bagian mengijlalkan Allah, mengagungkan Allah adalah menghormati seorang muslim yang telah berubat. Nomor 2 adalah menghormati ahli Al-Quran yang tidak berlebihan dan berkekurangan padanya. Dan yang ketiga adalah menghormati penguasa-penguasa yang adil. Nah, penulis mengatakan bahwa ada beberapa orang yang dimuliakan oleh Allah, dihormati oleh Allah, dihargai oleh Allah. Menghargai orang-orang yang dihargai oleh Allah berarti menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghormati orang-orang yang dihormati oleh Allah berarti menghormati Allah pula. Jadi penulis mengatakan Allah adalah Dzul Jalal yang maha memiliki keagungan. Di antara bentuk mengagungkan Allah, agungkan pula orang-orang yang dihormati dan dihargai oleh Allah. Siapa mereka? Tentu nomor 1 adalah para nabi, para aulia. Setiap waliullah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian
dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 orang yang betul-betul dihormati oleh Allah, maka menghormati ketiga orang ini berarti menghormati dan mengagungkan Allah. Yang pertama, Zisyaibatil Muslim, seorang muslim yang telah beruban, maksudnya tua, karena ada juga anak muda yang sudah beruban. Menghormati muslim yang telah beruban artinya adalah menghormati yang tua. Nah, jadi kata Nabi, bagian dari mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua yang sudah beruban. Ini hadis ini camkan baik-baik. Jadi orang-orang tua yang tanda tuanya nampak dari uban yang sudah mulai memutih di kepalanya. Kata Nabi SAW, mengagungkan Allah antara lain dengan menghormati orang tua seperti ini. Agama ini ingin orang tua ini betul-betul dihormati. Kenapa? Ada banyak alasan. Alasan pertama, orang tua ini adalah orang yang berada di usia lemah. Kekuatannya sudah mulai hilang. Daya ingatnya pun sudah mulai menurun. Logika manusia kita orang tua ini tidak lama lagi masa hidupnya. Nah, orang yang berada di usia tua, sisa hidupnya tinggal sedikit, kondisi fisiknya mulai lemah, maka agama mengharuskan dan mewajibkan agar orang tua seperti ini dihargai, dihormati. Bahkan menghormati orang tua seperti ini sama dengan menghormati Allah, adalah bagian dari menghormati Allah. Jadi menghormati orang tua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua. Redaksi ini berbeda dengan redaksi perintah. Misalnya, andai kata hadis berbicara, hormatilah orang tua. Jadi menghormati orang tua diperintah. Lalu dalam hadis ini, perintah menghormati orang tua bukan dengan kata perintah secara langsung, tetapi dengan menghubungkan menghormati orang tua dengan keagungan Allah. Nabi bersabda, bagian dari mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua. Pertanyaannya, manakah yang lebih tinggi antara dua hal? Yang pertama, menghormati orang tua dengan perintah. Nomor 2, bagian dari mengagungkan Allah adalah menghormati orang tua. Mana yang lebih tinggi? Jawabannya tentu yang kedua lebih tinggi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghubungkan penghormatan kepada orang tua dengan pengagungan terhadap dirinya. Karena tidak ada orang mukmin yang tidak mengagungkan Allah. Namun Allah melalui Nabi SAW membimbing kita tentang bagaimana mengagungkan Allah, yaitu dengan menghormati orang yang telah tua. Jadi sekali lagi, orang tua yang telah memasuki usia lemah, kekuatannya menurun, penyakit telah banyak di dalam tubuhnya, tidak banyak lagi yang bisa dilakukan. Tentu orang tua dengan keadaan seperti ini layak dan kurangnya apa? Ya bacanya kan sambil ngantuk kita. Bacanya kita sambil ngelamun. Anda nggak berlebihan tapi Anda kurang dalam hal ini. Dua-duanya adalah keburukan. Nah, maka Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan orang kedua yang mesti dihormati, menghormatinya bagian dari mengagungkan Allah adalah hamilul Quran ghairil ghani fihi wal jafi'an. Seorang ahli Al-Quran yang tidak berlebihan dan tidak berkekurangan. Tidak berlebihan dalam menjalankan Al-Quran, juga tidak berkekurangan dalam menjalankan Al-Quran. Lalu kemudian orang ketiga yang mesti dihormati dan menghormatinya bagian dari mengagungkan Allah adalah menghormati penguasa-penguasa yang adil. Ini yang nyaris tidak ketemu. Kenapa? Karena tidak mungkin penguasa dinamakan adil kalau dia tidak menggunakan hukum yang adil. Saya sebagai penguasa, mungkin saya punya bakat memimpin 1
saya punya kecenderungan kepada adil. Tapi kalau hukum yang saya gunakan bukan hukum yang adil, maka saya nggak mungkin dinamakan adil. Dan hukum yang adil itu cuma satu, yaitu Al-Quran. Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sempurnalah kalimat-kalimat Allah. Sempurna karena kalimat Allah adalah sidqan, kebenaran. Sempurna karena kalimat-kalimat Allah adalah adlan. Ayat ini dalam surat Al-An'am, Allah nyatakan bahwa Al-Quran inilah keadilan. Setiap orang yang memberikan vonis, menetapkan hukum, menggunakan Al-Quran, maka dia berarti telah menegakkan keadilan. Dan setiap orang yang membuat peraturan, membuat sebuah hukum tanpa hukum Al-Quran, berarti dia telah melakukan kezaliman. Jadi keadilan itu bukan soal orangnya adil, tetapi juga sistemnya harus adil. Dan Al-Quran ini hanya mengakui satu saja sistem yang adil, yaitu Al-Quran. Adapun hukum-hukum ini semua menurut Al-Quran itu adalah hukum jahiliyah. Apa hukmal jahiliyah yabghun? Wa man ahsanu minallahi hukma? Apakah mereka masih mencari-cari hukum jahiliyah? Apakah ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah? Jadi hanya ada dua hukum dalam ayat ini. Hukum Allah adalah hukum yang paling indah. Di luar hukum Allah semuanya adalah jahiliyah. Nah, maka tidak mungkin seorang dinamakan adil walaupun ia punya sifat adil, sepanjang hukum yang dia tegakkan bukan hukum yang adil. Saudara, yaitu hukum Allah, hukum Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, kemudian Allah membungkus orang-orang yang memuliakannya dengan kemuliaan pula. Hingga Allah akan membuatkan untuknya mimbar dari cahaya di mana ia dicemburi oleh para nabi karenanya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang hidup di dunia tidak ada ambisinya kecuali menghormati dan mengagungkan Allah. Dan sekali lagi jemaah, sekali ini bukan persoalan yang mudah. Ini persoalan yang sangat sulit. Keagungan Allah itu lahir dan batin. Anda sholat, itu adalah lahiriah mengagungkan Allah. Yang lebih penting dari itu jemaah sekalian, mengagungkan Allah dengan batiniah. Ya, jadi menjumpai orang yang mengagungkan Allah dengan lahiriah sangat mudah. Tapi menjumpai orang yang mengagungkan Allah dengan batiniah mereka, ini hanya orang-orang yang betul-betul ikhlas. Contoh, ketika Anda misalnya menolak korupsi. Kenapa Anda tidak mau korupsi? Oh, kalau saya korupsi nanti mau dikemadain kehormatan. Oh, kalau saya korupsi nanti bagaimana? Saya kehilangan jabatan, bukan? Coba perhatikan. Berarti Anda meninggalkan perbuatan korupsi ini bukan karena keagungan Allah dalam hati, tapi karena Anda melindungi diri. Anda melindungi individu, melindungi diri Anda dalam kacamata sosial. Kamu nggak boleh sini. Oh, enggak, malu sama anak-anak. Tuh. Bagaimana kalau kita wanita? Jadi banyak orang, dan jangan-jangan kita salah satunya, kita meninggalkan sejumlah keburukan bukan karena keagungan Allah dalam hati, tapi karena kita melindungi diri, melindungi kehormatan, melindungi harga diri. Kita nggak mau tercoreng, kita nggak mau anak-anak terganggu dengan ulah kita, tapi kita meninggalkan ini semua bukan karena keagungan Allah dalam hati kita. Maka tadi saya katakan jemaah sekalian, mengagungkan Allah dengan lahiriah ini sangat mudah. Tapi mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati, dengan batiniah, ini yang betul-betul hanya muncul dari orang-orang yang ikhlas. Makanya apabila antum perhatikan jemaah sekalian, 7 orang yang dijamin Nabi SAW akan dinaungi pada hari kiamat. Ketika semua orang dalam kepanasan, titik temu ke-7 orang ini adalah ikhlas. Pemimpin yang adil, terus
anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Kemudian orang yang hatinya tergantung dengan masjid. Kemudian orang yang berinfak dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Kemudian dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian penguasa yang adil. Kemudian yang terakhir, seorang laki-laki yang dipujuk berzina, lalu dia mengatakan, tidak, aku takut kepada Allah. Yang satu lagi, seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian, lalu kemudian air matanya menetes. Perhatikan, ketujuh orang ini berbeda sifatnya, namun titik temunya adalah ikhlas. Dan ikhlas itu jemaah sekalian, itulah hakikat dari keagungan Allah dalam batin seseorang. Jadi kalau tidak ada keagungan Allah dalam hati, tidak mungkin ada ikhlas. Nah, perhatikan misalnya dalam hadis yang sangat jelas tadi, warajulun da'athu imra'atun zatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik dan bangsawan. Karena cantik kalau nggak bangsawan beda dengan cantik dan bangsawan. Kalau cantik tidak bangsawan, nah itu cantik alami. Tidak ada polesan-polesan, perawatan tidak ada. Tapi kalau dia cantik dan bangsawan pula, di samping cantik perawatannya juga luar biasa. Sehingga cantiknya dua kali. Cantik tubuhnya, lalu cantik perawatannya pula. Kata Nabi SAW, apabila ada seorang laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh wanita seperti ini, lalu dia mengatakan, inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Nah, apa ini jemaah sekalian? Rasa takut seperti ini adalah hasil dari keagungan Allah dalam jiwa seseorang. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, mengagungkan Allah dengan batinnya inilah yang sangat sulit. Contoh ini tidak terlalu bagus, atau mungkin contoh ini buruk, tapi bagaimanapun contoh ini adalah potret mayoritas orang. Anak gadis lewat, cantiknya Allah luar biasa, pakaiannya pun fitnah, udah sempit pendek itu. Iya, jadi kayak lontong isi sudah. Press. Ketika wanita seperti ini lewat, apa yang ada dalam pikiran seorang laki-laki? Apa yang sedang dia bayangkan? Lalu pertanyaannya adalah, apakah keagungan Allah ada dalam hatinya untuk menghentikan pikiran itu? Karena jemaah sekalian, tidak ada yang bisa tertutupi dengan Allah. Pikiran buruk Anda bisa menutupinya dari saya. Tapi Allah Azza wa Jalla melihat hati kita, melihat pikiran kita. Dan saya katakan kepada antum, kalau saat ini Allah melihat hati kita, apa yang Allah temukan dalam hati kita? Apa yang Allah temukan dalam hati kita? Nah, ini nih benda-benda kecil ini luar biasa ajaibnya. Sendiri di kamar, tidak ada siapa-siapa, dia bisa membuat Anda melakukan banyak maksiat. Benar? Benar. Tapi jemaah sekalian, satu-satunya yang menjadi penghalang ini adalah keagungan Allah dalam hati kita. Begitu Anda pegang dan ada pikiran seperti ini, Allah tahu Anda akan melihat sebelum mata Anda melihat. Maka bertanyalah sesuatu tentang hati Anda. Jika Allah saat ini melihat hati saya, apa yang Allah lihat? Apa kita tak malu kalau Allah masih melihat dalam hati kita keinginan berzina? Misalnya seorang perempuan yang tubuh ini enak nih kalau tidur sama kita. Sekali lagi nggak bagus memang. Sekali lagi contoh ini nggak bagus. Tapi setidaknya ini potret dari sebuah kenyataannya. Jadi ketika Anda melihat wanita-wanita seperti ini, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran Anda. Dan Allah pun melihat apa keinginan yang terbungkus dalam hati Anda. Allah lihat itu. Maka mengagungkan Allah dengan lahiriah alangkah mudahnya. Tapi mengagungkan Allah dengan batin, ini tidak akan mungkin kecuali dari orang-orang yang tulus. Kata Nabi SAW, jadi kata penulis tadi, seseorang yang
berjuang memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Tidak ada ambisi hidupnya kecuali mengagungkan Allah, lahir dan batin. Apabila seseorang hidup menjalani